Pernah dengar istilah integrasi nasional? Jadi, integrasi nasional adalah cara atau proses untuk menyatukan berbagai perbedaan di negara seperti ras, suku, budaya, agama menjadi satu kesatuan yang utuh. Adanya integrasi nasional ini bukan untuk memecah belahkan bangsa, tetapi justru sebagai kekuatan bangsa tersebut. Nah, tujuan terciptanya integrasi nasional ini sebagai persatuan dan kesatuan baik secara wilayah maupun secara kehidupan sosial dan politik. Mengapa sih kita memerlukan integrasi nasional? Yuk kita simak. Yang pertama ada namanya keberagaman. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan agama yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita memerlukan integrasi untuk mempersatukan keberagaman tersebut. Yang kedua, wilayah yang luas. Kondisi negara kita adalah kepulauan, di mana jarak antar pulau-pulau tersebut sangat jauh dan dipisahkan oleh laut. Yang ketiga, ada potensi konflik. Bayangkan jika perbedaan itu tidak kita kelola dengan baik. Ada yang merasa sukunya paling hebat, agamanya paling benar, bahkan ada yang merasa daerahnya paling superior. Yang keempat, mewujudkan tujuan negara. Kita merdeka itu tujuannya supaya kita bisa hidup aman, damai, tentram, dan sejahtera bersama. Negara tidak akan bisa maju jika rakyatnya sibuk berkonflik antar sesama. Ada sih tantangan integrasi nasional. Hal-hal yang bisa mengancam persatuan di Indonesia dalam tantangan integrasi nasional adalah yang pertama, primordialisme. Maksudnya adalah rasa kedaerahan atau kesukuan yang berlebihan. Kedua, etnosentrisme. Artinya menganggap budaya sendiri paling baik dan merendahkan budaya lain. Yang ketiga, ekstremisme dan radikalisme. Ini adalah paham yang tidak toleran dan memaksa orang lain mengikuti keyakinan atau pendapatnya. Kalau dibiarkan, hal ini bisa memicu konflik di masyarakat. Yang keempat, kesenjangan sosial ekonomi. Maksudnya ada perbedaan yang terlalu jauh antara daerah yang maju dan daerah yang tertinggal. Akibatnya bisa muncul rasa iri atau ketidakadilan. Dan yang terakhir, globalisasi. Masuknya budaya luar memang membawa dampak positif, tapi juga bisa membuat budaya lokal mulai ditinggalkan. Teman-teman, bagaimana sih cara memperkuat integrasi nasional? Yuk kita simak. Upaya memperkuat integrasi nasional atau cara menjaga persatuan. Yang pertama dari bidang politik. Caranya dengan menegakkan demokrasi dan hukum yang adil. Artinya semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Yang kedua dari bidang ekonomi, yaitu melakukan pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi pembangunan tidak hanya di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah. Yang ketiga dari sosial budaya. Kita harus meningkatkan toleransi dan menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Yang keempat dari bidang pendidikan. Melalui pendidikan, generasi muda diajarkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuannya supaya masyarakat tidak mudah dipecah belah. Dan yang terakhir dari komunikasi. Kita harus membiasakan musyawarah dan komunikasi yang baik antar masyarakat. Jadi kalau ada masalah bisa diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan konflik. Halo teman-teman, ada namanya dasar dan landasan hukum. Apa aja sih? Integrasi nasional itu adalah proses menyatukan masyarakat Indonesia yang punya banyak perbedaan. Dasar yang pertama adalah Pancasila. Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Di dalamnya ada nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan. Nah, nilai-nilai ini yang mengajarkan kita untuk saling menghargai, saling membantu, dan tidak mudah terpecah belah walaupun kita berbeda-beda. Selanjutnya ada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan dasar negara yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya aturan yang sama, masyarakat bisa hidup lebih tertib, aman, dan menjaga persatuan. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, artinya walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Maksudnya, walaupun Indonesia memiliki banyak suku, agama, bahasa, dan budaya, kita tetap satu bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah satu negara yang utuh.
Selanjutnya ada faktor pendorong integrasi nasional. Apa aja sih faktor pendorong integrasi nasional? Nah, faktor pendorongnya itu ada dua. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Pertama, faktor internal. Dimulai dari rasa senasib sepenanggungan. Kemudian ada faktor eksternal. Dimulai dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Jadi intinya, Pertama, integrasi nasional merupakan kunci utama kelangsungan hidup dan keutuhan bangsa Indonesia. Yang kedua, keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat adalah kekayaan terbesar bangsa. Inti dari semuanya adalah kuat karena perbedaan, utuh karena bersatu. Siap,